Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai jemaat Korps 2 Palu, pada pagi hari ini kita ibadah dalam ibadah online. Oleh karena itu, saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan dalam ibadah online yang berjalan pada saat ini. Oleh karena itu, saya menyerahkan bagi Bapak Frans Bambarehi yang akan memimpin ibadah kita. Selanjutnya, kami silakan. Haleluya. Selamat pagi. Salam kasih, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyapa kita sekalian. Jemaat Korps 2 Palu, bahkan simpatisan Jemaat Korps 2 Palu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini adalah hari istimewa yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita masih diizinkan untuk sehidangan menikmati persekutuan dan kebenaran firman Tuhan pada minggu kesucian ini. Semoga suara hati Tuhan melalui puji-pujian kita, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita sekalian, yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya, akan menjamah hati kita sekalian, yang sedang rindu dan haus akan firman Tuhan. Mari kita lakukan pujian, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Korps 2 Palu akan habiskan ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam ibadah ini. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh Tuhan dalam ibadah. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan dan kami mau tabiskan ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi pujian nomor 19, ayat pertama dan ayat yang kedua.
Tuhan kekuatanku, kupuji namanya. Kukan menang selalu meskipun ditentang. Kuasa iblis akan kalah, kuasa Tuhan pasti menang. Haleluya. Tuhan kekuatanku, ku puji namanya. Bukan menang selalu meskipun ditentang. Kuasa iblis akan kalah, kuasa Tuhan pasti menang. Tuhan pelindungku sekarang dan selamanya. Dengan Dia hidupku tinggal tetap teguh. Kuasa musuh akan kalah, kuasa Tuhan pasti menang. Dalam roh doa kita nyanyikan kor penyembahan. Kami perlu Kau Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa kita pungkiri bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita nyanyikan kor ini dan setelah itu Sersan Mayor Korps 2 Palu, Dr. Samuel Yansen Pongi akan naikkan doa dan menyampaikan firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semua yang hadir secara online dalam ibadah kesucian pagi hari ini untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Yesus kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu hanya karena pertolongan, perkenan, berkat, anugerah dari Tuhan. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan bagian dari firman Tuhan pagi hari ini. Berkati persiapan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah kesucian pagi hari ini di rumah masing-masing secara online. Tuhan berkati.
Suci kuduskan hati kami masing-masing. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarkan firman. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Lukas 21 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Lukas 21 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Saya membacanya demi nama Tuhan untuk kita semua. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Dari pembacaan ini maka judul perenungan pagi hari ini, Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pandemi COVID hingga saat ini belum berakhir. Bahkan semakin membuat kita takut dengan adanya varian-varian baru yang lebih ganas dari varian sebelumnya. Bahkan beberapa saudara kita, kenalan kita yang terpapar. Bahkan ada yang sampai meninggal karena COVID. Kondisi saat ini, ada banyak rumah sakit yang tidak mampu lagi menampung pasien COVID. Bahkan di wilayah Sigi ada dusun yang harus dikarantina secara wilayah, yang disebut karantina wilayah, karena sebagian besar masyarakat di dusun itu terpapar COVID-19. Kita bisa membayangkan mereka yang sudah hidupnya di dusun yang sepi, kemudian mereka dikarantina saat ini. Betapa mereka saat ini diliputi rasa cemas, rasa khawatir sebagai manusia biasa. Namun apapun yang kita alami saat ini, Tuhanlah yang berkuasa. Dan kalau Tuhan izinkan seluruh dunia mengalami wabah COVID-19 ini, tentu Tuhan punya rencana indah untuk umat manusia, secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pembacaan pagi hari ini adalah pernyataan langsung dari Yesus kepada murid-muridnya. Saat Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang permulaan penderitaan. Pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi saat ini adalah bagian dari permulaan dari penderitaan itu? Sebagai manusia biasa, tentu kita tidak satupun yang bisa mengetahuinya. Namun dalam pembacaan ini paling tidak kita belajar dua hal. Yang pertama, semua dalam kendali Tuhan. Kita perhatikan ayat ke-18 dari pembacaan kita tadi. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Pernyataan ayat ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa semua yang terjadi itu dalam kendali Tuhan. Artinya tidak ada yang terjadi di dalam hidup kita yang tanpa perkenan dan sepengetahuan Tuhan. Dalam pandemi COVID ini Tuhan izinkan beberapa jemaat kita, bahkan saya secara pribadi, keluarga, ibu saya, mama saya, istri saya, anak saya, adik saya, keponakan saya ikut terpapar COVID-19 ini. Beberapa jemaat Tuhan yang masih terus didukung di dalam doa karena terpapar COVID-19 ini. Ada beberapa jemaat Tuhan di Korps 2 juga ada yang atas perkenan Tuhan dinaikkan ke kemuliaan karena terpapar COVID. Dari semuanya itu firman Tuhan pagi hari ini mau menguatkan iman percaya saudara dan saya. Bahwa
Tuhan punya rencana yang indah yang kita belum tahu saat ini. Apa maksud Tuhan dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami? Satu hal yang pasti, Tuhan punya rencana indah di balik semua ini. Semua dalam kendali Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertahan dan berserah pada Tuhan. Kita perhatikan ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau saudara dan saya tetap bertahan dalam kondisi yang sulit saat ini, kita tetap setia kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal untuk saudara dan saya. Karena ada banyak anak Tuhan di luar sana yang tidak mampu bertahan dengan kondisi hari ini. Terlalu berat masa-masa seperti ini. Sebagai bentuk protes, mereka mulai jarang beribadah. Apalagi mungkin hari ini kita mulai dengan ibadah online. Ada yang mulai mundur dalam pelayanan-pelayanan. Ada yang mulai malas berdoa. Namun saya percaya jemaat di Korps 2 Palu akan tetap bertahan dan berserah kepada Tuhan. Untuk apa yang Tuhan izinkan kita alami di masa-masa sulit seperti ini. Karena kita bersama percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, menyertai saudara dan saya. Sebagaimana Yesaya 43 ayat 2 berkata, Yesaya 43 ayat 2 berkata, janganlah takut apabila engkau menyeberang melalui air. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, begitu indah janji penyertaan Tuhan untuk saudara dan saya yang tetap bertahan dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika. Seorang dokter yang bernama Dr. Mark. Dia seorang spesialis kanker. Dia lakukan riset untuk waktu yang cukup panjang. Dan risetnya ini membuahkan hasil. Dan oleh lembaga internasional mengadakan sebuah kegiatan besar. Dan Dr. Mark mendapatkan penghargaan dari riset yang dia lakukan. Tentu Dr. Mark sangat senang. Dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadiri pertemuan untuk dia mendapatkan penghargaan atas riset yang dia lakukan. Walaupun dia harus melakukan perjalanan yang akan cukup panjang. Dan dia merasa dia berhak untuk mendapatkan itu karena memang dia sudah melakukan lama waktu untuk dia mendapatkan hasil yang terbaik dari riset yang berulang-ulang dia lakukan. Dan dia dapat yang terbaik. Saudara, dalam penerbangan Dr. Mark 2 jam di udara, tiba-tiba mesin pesawat bermasalah dan harus mendarat darurat di bandara terdekat. Ketika sampai pesawat dalam pendaratan darurat, dia menghubungi maskapai penerbangannya, petugas daratnya, untuk menanyakan jadwal penerbangan selanjutnya dan dikatakan masih ada 10 jam jadwal penerbangan selanjutnya ke kota yang akan Bapak tuju. Dia bilang, apakah tidak ada jalan lain yang lebih pendek, yang lebih dekat? Karena saya ada acara besar di sana. Dikatakan ada, tetapi lewat jalan darat. Itu 4 jam dari sini. Dan dia putuskan untuk jalan darat.
Dia sewa mobil, kemudian dia melakukan perjalanan darat. Saudara-saudara, di tengah perjalanan, badai besar dia alami. Hujan angin menyebabkan dia pun tidak melihat dengan baik. Pandangan matanya terhalang karena badai tersebut. Dia tersesat di tengah hutan. Hingga akhirnya dia sampai ke dusun yang sangat kecil. Dia melihat ada rumah tua yang kecil. Dan dia berinisiatif untuk mampir karena dia sudah kedinginan, dia kelelahan dan dia lapar. Waktu dia sampai di rumah tua yang kecil itu, dia mendapati seorang wanita yang sederhana menyambut dia dengan begitu sukacita. Dipersilakan masuk, dibuatkan teh panas, dibuatkan roti kering untuk dia bisa menghangatkan badannya, dan dia mencoba menikmatinya. Ketika dia ada di rumah itu, wanita yang sederhana ini mengajaknya untuk berdoa bersama-sama, dan dia mengatakan, saya lebih percaya pada apa yang saya miliki, bahwa apapun yang saya lakukan karena usaha saya. Tapi kalau Anda mau berdoa, silahkan. Dan dia memperhatikan, waktu dia sambil minum teh dan makan roti kering, dia perhatikan ini wanita sederhana ini berdoa lama sekali. Dan dia perhatikan dia memegang sesuatu, dan dia perhatikan yang dia pegang adalah ada seorang anak kecil yang terbaring dalam doanya. Wanita itu terus berdoa. Karena lama, akhirnya setelah selesai berdoa, Dr. Mark ini penasaran, dia bertanya, apa yang Anda doakan? Lama saya memperhatikan Anda memohon, apa yang Anda sedang butuhkan sebenarnya? Dan dia berkata, wanita yang sederhana ini mengatakan, saya terus mendoakan kesembuhan anak saya dari penyakit kanker. Penyakit kanker ini menurut perawat yang pernah merawat anak saya, katanya ini agak sulit disembuhkan karena ini jenis baru. Hanya ada satu dokter yang mampu menyembuhkan. Dan wanita tua ini menyambung lagi. Tidak mungkin juga saya bisa sampai ke dokter itu. Dokter itu katanya tinggal di kota, jauh. Belum lagi biayanya, saya sudah pasti tidak mampu dalam biaya untuk mengobati anak saya. Tapi dia bilang, saya tetap berdoa karena Tuhan yang berkuasa. Dan dia katakan, dan dokter ini bertanya, siapa nama dokter yang katanya perawat itu bisa menyembuhkan anak ibu? Ibu ini menjawab, namanya Dr. Mark. Saudara-saudara, waktu disebut namanya, wanita ini tidak tahu dia berhadapan dengan Dr. Mark yang sebenarnya. Dr. Mark menangis. Dan dia berkata, God is great. Tuhan maha besar. Dia menangis, dia berlinang air mata. Karena dokter tersebut menyadari Tuhan tidak hanya menjawab doa ibu yang sangat kuat imannya bahwa meyakini Tuhan yang berkuasa. Tapi ada yang lebih dari itu. Tuhan juga mau mengetuk pintu Dr. Mark untuk berubah dari kesombongannya, keangkuhannya, dan menyadari bahwa segala sesuatu dari Tuhan yang berkuasa. Karena dia ingat bagaimana dia harus terbang, mesin pesawat mengalami gangguan. Di tengah perjalanan darat dia lakukan, ada badai besar mengantarkannya ke rumah kecil itu. Dr. Mark terus berkata, God is great. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Dari peristiwa itu menjadi titik balik Dr. Mark untuk berubah. Berubah dari kesombongannya, berubah dari keangkuhannya, dan meyakini bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Kalau wanita yang sederhana itu meyakini Tuhan yang berkuasa, bagaimana saudara dan saya? Apakah kita tetap setia di saat masa-masa sulit ini Tuhan izinkan alami? Bukankah firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perenungan kita dalam ibadah kesucian pagi hari ini, saya percaya sudah menguatkan iman percaya saudara dan saya bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan ini. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami saat ini, yakinlah semua dalam kendali Tuhan. Olehnya marilah saudara yang ada di rumah saat ini, mari kita senantiasa bertahan dan berserah kepada Tuhan yang berkuasa itu. Wanita yang sederhana sudah mengalaminya. Waktu dia berserah, bertahan di dalam Tuhan, terus berdoa dengan keyakinan Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan menjawab doa dengan luar biasa. Kisah nyata ini ditulis langsung oleh Dr. Mark yang mengalami perubahan dari peristiwa itu, di mana Dr. Mark kembali berubah, meyakini bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang ibadah melalui online di rumah masing-masing. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu pagi hari ini. Mau mengingatkan kepada kami semua bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kami. Olehnya ya Tuhan, ajar kami untuk tetap bertahan dan berserah kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan izinkan kami alami saat ini. Kami percaya ada maksud-maksud indah Tuhan di balik semua ini. Kami yakin dan percaya kami akan kembali beribadah secara tatap muka di minggu-minggu akan datang. Dunia akan pulih, negara kami akan pulih, daerah akan pulih kembali dari wabah COVID karena Tuhan mengasihi kami semua. Karena semua dalam kendali Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap bertahan dan berserah kepada Tuhan yang berkuasa. Kami meyakini janji firman-Mu Tuhan. Tuhan akan terus memberkati hidup kami. Anak-anak Tuhan yang terus berserah kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mengajak kita untuk semakin percaya dan meyakini pertolongan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian Indah Rencana-Mu Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku.
ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di Dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. doa persembahan dan doa penutup oleh Opsir Pemimpin Korps 2 Palu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, walaupun secara online. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah di dalam sorga, terima kasih kami naikkan kepadamu, sebab oleh berkat-Mu telah memimpin menyertai kami dalam ibadah online. Kami berdoa ya Tuhan, bagi persembahan yang telah kami kumpulkan masing-masing di rumah kami. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang berulang tahun, 1 minggu yang sudah berlalu. Kami percaya ada sukacita yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan masing-masing. Ada mengalami kesuksesan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, baik dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Kami percaya bahwa dengan kuasa Allah sanggup menjamah bahkan memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pelayanan Korps 2 Palu sepekan yang akan kami jalani bersama, kiranya didahului oleh kasih dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh wabah COVID yang semakin merajalela. Kiranya diberkati oleh Tuhan setiap usaha pemerintah pusat sampai ke daerah untuk penanggulangan penyebaran wabah COVID ini. Kiranya Tuhan dapat berjalan menekan ataupun bahkan bisa terselesaikan dengan baik. Dan kami berdoa bagi seluruh yang mengalami sakit terpapar, baik dirawat di rumah sakit atau di gedung-gedung perawatan,
ataupun sedang karantina mandiri, kiranya dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Bagi yang telah meninggal dunia oleh karena menghadapi COVID ini, kami percaya Tuhan akan hiburkan keluarga yang sedang mengalami duka cita nestapa. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa kami sebagai jemaat Koros 2 ataupun simpatisan Koros 2 yang beraktivitas di rumah ataupun di kantor ataupun usaha lain-lain, kiranya dilindungi, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang melampaui segala akalan pikiran manusia, kiranya menyertaimu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin, amin. Kita salut 3 kali, kemudian kita bersatu teduh. Salut, haleluya, haleluya, haleluya.